Awalnya memang dari kecil senang melukis, lalu berkembang, lanjut saya sekolah di seni rupa. Waktu itu namanya SMSR, Sekolah Menengah Seni Rupa Negeri Surabaya. Dari situ saya berkembang lagi, masuk kuliah di seni rupa juga di UNESA, Universitas Negeri Surabaya. Awalnya memang karena memang sudah senang melukis, saya seriusi dan sampai sekarang. Ibu saya ibu rumah tangga, sedangkan bapak saya veteran 45, jadi terus berlanjut bisnis ya. Jadi memang sebenarnya dari keluarga yang biasa, keluarga yang berwira swasta aja. Saya bergelut total di seni rupa dan ada pengembangan lagi setelah di situ, tapi tetap nggak jauh dari seni rupa, yaitu saya bikin sebuah produk hand painting ya. Jadi kalau selama ini melukis itu hanya di kanvas aja, saya kembangin lagi, saya melukis di baju, tas, sepatu, kaos, macam itu. Jadi ada baju lukis, tas lukis, dan lain-lain gitu. Selama ini saya lebih suka ke alam memang ya, jadi pemandangan alam, terus objek manusia juga sebenarnya ada, bunga juga iya, termasuk saya tuangkan di kain, baju, tas. Itu sebenarnya saya juga malah mengikuti selera pasar juga, kayak semacam bunga atau objek-objek tertentu sebenarnya ada bisa request objek khusus, itu bisa. Kalau yang di kanvas itu saya pakai akrilik, sedangkan kalau yang di media baju lukis, tas lukis itu memang khusus, itu cat tekstil namanya. Jadi memang kain catnya itu memang dikhususkan untuk kain. Saya pameran tunggal belum pernah, tapi kalau untuk aktivitas pameran bersama di berbagai kota di Indonesia itu sudah saya lakukan sejak tahun 95. Harapannya tahun depan mudah-mudahan bisa. Kemarin memang ada rencana di tahun ini, tapi karena ada pandemi corona ini jadi di pending. Mudah-mudahan insya Allah lah tahun depan sudah bisa. Kalau pas mood itu bisa cepat, kadang 2 hari gitu bisa. Tapi kalau ketika nggak mood, memang kan melukis itu kan pakai rasa ya, jadi butuh kata kita itu untuk bisa menumbuhkan mood itu supaya kita tetap konsisten aktif melukis. Jakarta, Bali, Bandung, lebih dari 500 ya kalau menurut saya selama perjalanan sejak tahun 95. Saya sudah pernah dulu pernah ngajar, jadi saya pernah ngajar di TK, pernah, terus privat, saya buka les-les privat, bikin sanggar juga sudah pernah. Dan itu salah satu proses berkesenian saya yang akhirnya sekarang saya sudah tidak melakukan itu semua, tapi saya fokus mengembangkan usaha produk saya yang namanya Galeri Radita Jaya yang di bidang fashion ya, tapi basicnya tetap lukisan. Jadi tas lukis, hijab lukis, kain lukis, sepatu lukis, kaos lukis, semuanya, bahkan bantal, urung bantal, bahkan selambu itu kita lukis. Cat tekstil itu pakai cat tekstil, jadi memang cat tekstil itu memang diperuntukkan untuk kain, karena kalau akrilik bisa di kanvas misalnya kan, di kain pun juga bisa, cuman nanti jadinya kaku. Tapi kalau cat tekstil itu jadi lemes karena dia lentur mengikuti kainnya dan bisa dicuci, dipakai ulang gitu. Jadi saya sering kali diminta oleh pihak pemerintah atau kadang BUMD, kadang ya ada perbankan dan lain sebagainya, bahkan perusahaan swasta juga ada. Saya diminta untuk mengajar, jadi saya memang seorang trainer yang mengajar hand painting. Jadi rata-rata saya mengajarkan melukis di kain, melukis di tas, ya artinya membangun industri kreatif supaya bisa terbangun ekonomi kreatif semacam itu. Pernah dinas koperasi, dinas perdagangan, bahkan di luar itu sih dinas-dinas pemerintah yang lain, kadang perbankan, bank, ada juga perusahaan-perusahaan BUMN, BUMD juga. Yang sering itu baju ya,
Jadi melukis di baju, bahkan ada yang satu paket ngajar itu selama 1 minggu, hari ini melukis baju, besok kaos, lusa sepatu gitu ya. Tapi artinya tetap melukis basicnya. Jadi kita mengajarkan teknik-teknik melukisnya, cara pencampuran warna itu seperti apa, sehingga yang belajar memahami itu semua. Iya banyak, ada juga yang privat ya, privat. Jadi saya nggak pengen rame-rame. Saya sebenarnya saya juga bisa privat, khusus pribadi, atau kelas kecil 5 orang, 10 orang. Bahkan pernah yang rame banget sampai 50 orang, 100 orang tuh pernah. Kalau yang ibu-ibu pejabat biasanya rata-rata minta saya yang datang ke rumahnya, mengajarkan di rumahnya. Jadi khusus memang. Sebenarnya kalau yang di kain itu insya Allah lebih mudah, karena kita tekniknya kan beda sekali dengan yang kayak kita melukis sebagai seniman ya, misalnya ya, melukis itu kan secara manual ya, harus ada idealisme dari situ. Tapi kalau kita sudah kalau kita ranahnya kan sudah beda ini ya, ini bilang industri kreatif. Jadi salah satunya adalah harus cepat, harus bisa memproduksi lebih banyak, kan semacam itu, kayak tas, baju, sepatu. Nah itu gimana sih teknik caranya? Jadi saya mengajarkan itu teknik ngemal ya, bahasanya itu ngemal. Jadi secara bentuk sketnya itu nanti mesti pas lah dilakukan, karena tinggal mengikuti desain gambarnya aja, ngemal. Tinggal nanti pembiasaan membuat warnanya itu yang nanti itu butuh proses waktu, percepatan, dan memang ya kembali lagi ke personalnya ya. Jadi ada yang cepet, ada yang lambat, ada yang kooperatif lah kalau diajarin, ada yang bingung dan sebagainya. Jadi itu ya PR lah saya sebagai pengajarnya, gimana caranya mereka cepat untuk bisa belajar. Kebetulan di Sidoarjo saya itu ketua komunitas Sekar Delta Art Sidoarjo. Jadi itu komunitas pelukis perempuan warga Sidoarjo itu. Tapi kalau di Jawa Timur ada namanya IWPI. IWPI itu Ikatan Wanita Pelukis Indonesia Provinsi Jawa Timur. Kebetulan kalau di situ saya sebagai wakil ketua. Kalau Sidoarjo sebenarnya memang tidak banyak ya, karena kan kita mengumpulkan itu yang memang benar-benar domisili Sidoarjo, berKTP Sidoarjo. Jadi ya kurang lebih sekitar ada 21 orang. Kegiatannya selain pameran, kita juga membuat aktivitas sosial, atau kadang kita membuat kalau misalnya ada kegiatan-kegiatan di Pemkab Sidoarjo, kita pun ikut terlibat. Misalnya kita bikin pelatihan melukis gitu dalam rangka memperingati Hari Kartini, misalnya terlibat dalam jadwal kegiatan yang digelar oleh Pemkab Sidoarjo, kita ikut di situ. Salah satunya seperti itu. Oh bisa menghubungi saya langsung, dan juga ada beberapa ibu-ibu yang anggota juga bisa kok. Silakan bergabung gitu loh, kita bisa berkarya bersama, kita bisa belajar bersama, sharing bersama. Saya rasa ini sangat menarik gitu loh, kalau siapapun bisa kok belajar untuk berkarya, untuk membuat karya seni, untuk melukis gitu. Saya rasa tergantung sejauh apa sih minat. Kalau berminat monggo, kita terbuka untuk bisa menerima siapapun untuk bergabung. Oh iyalah, pasti sebagai seniman pasti ya, saya rasa mungkin setiap orang pasti ya, setiap seniman punya harapan, keinginan, punya galeri pribadi gitu. Tapi kalau sementara saya memang saya punya ruang di rumah yang bisa saya berkarya, memproduksi karya seni itu untuk saat ini. Siapa ya? Ya artinya sih kalau idola yang sangat fanatik artinya apa ya, kalau saya sih secara umum misalnya ada teknik-teknik yang memang saya suka, sebenarnya saya suka ambil gitu aja. Oh teknik ini keren ya, dikombinasi dengan ini. Jadi kalau saya sih lebih ke saya sendiri aja gitu loh, karena kalau kita itu terlalu, ini saya pendapat pribadi aja ya, nggak tahu kalau yang lainnya nggak cocok nggak apa-apa. Tapi kalau menurut saya, kalau kita itu terlalu mengidolakan sosok gitu, takutnya kan kita nanti mengikuti gayanya, tekniknya apa, itu kan mengikuti gitu secara tidak langsung, bisa seperti itu. Jadi saya rasa lebih baik kita mengembangkan sendiri, mengikuti hati kecil, hati nurani, apa yang disuka, apa arahnya kemana, itu nanti kita akan menemukan karakter kita sendiri gitu. Sebenarnya saya dari awal tuh
suka teknik impresionis ya, tidak sangat realis memang karena itu impresionis. Saya dari awal mulai suka kayak gitu, kayak lihat lukisannya ada Moses Misdi misalnya kalau di Indonesia, terus ada juga Nasiron, itu juga keren juga karyanya, saya juga senang. Terus ada yang model-model naif yang bentuk-bentuk anatomi tubuh manusianya yang berbeda tapi sangat karakter kayak Heri Dono, itu juga oke. Sebenarnya banyak kok karya-karya kawan-kawan pelukis yang luar biasa. Masih. Jadi tapi sebenarnya saya berproses juga sebenarnya. Pernah saya melalui proses bikin abstrak terus seneng ya. Terus dulu juga gitu coba realisan yang halus, itu juga pernah. Jadi memang berpindah-pindah tapi tetap terus akhirnya terakhir juga tetap baliknya yang disukai ya, pakai pisau palet, pakai yang tebel-tebel gitu, suka. Oh ya, sangat mendukung lah saya rasa selama ini. Jadi keluarga saya dari orang tua dari dulu membebaskan anak-anaknya untuk memilih karir, terus pas suami anak-anak juga sangat mendukung, sehingga alhamdulillah sampai detik ini saya masih sangat produktif. Kalau anak enggak, dia lebih suka lebih ke performance art yang misalnya menari, lihat terus puisi, misalnya kayak teater tuh dia lebih arah kecondongan ke sana daripada yang seni rupanya. Tapi ya enggak apa-apa, saya tidak pernah memaksakan hal ini harus begini enggak lah, biar anak-anak mengalir sendiri. Tapi saya tetap bersyukurnya dia suka menyukai seni, itu aja.